Nah, perhatikan baik-baik. Ini cara berpikir saya masih terbilang sangat baru kok di properti. Saya masuk di tahun 2012, masuk ke dalam sektor properti, awal-awal menjadi agent independen, jadi saya sendiri menjual sebagai agen properti, kemudian punya akhirnya sendiri kantor agen properti sendiri, kemudian menjadi developer properti, menjadi commercial developer properti, dan juga sampai di titik menjadi investor properti. Sampai hari ini saya jalankan semuanya di sektor properti, yang saya sendiri pun memberikan waktu saya, mendedikasikan waktu saya untuk saya concern di sektor properti. Nah, properti itu unik ya, karena banyak banget orang yang mau masuk ke dalam sektor properti. Pemikiran sederhananya, banyak orang kaya dari properti, betul ya? Dan semua orang kaya pasti main properti. Itu pemikiran sederhananya. Tapi apakah semua orang yang masuk ke dalam sektor properti menghasilkan keuntungan yang cepat? Karena kalau bicara soal keuntungan doang, semua orang pasti selama di Indonesia pasti untung. Karena Indonesia negara yang berkembang, yang dimana tingkat untuk kenaikan harga propertinya itu masih banyak faktor yang mendukung. Kali kita tinggal di Amerika, Jepang, Singapura, yang dimana harga propertinya udah nggak ada alasan lagi untuk properti tersebut naik harga, tapi di Indonesia itu masih sangat banyak alasan untuk properti tersebut naik harga. Cuman kok ada ya pemain properti atau orang personal, maksudnya bukan sebuah instansi. Kalau Anda main properti berbentuk PT, mungkin Anda udah termasuk hitungan company, atau mungkin bisa jadi developer, atau mungkin bisa bermain di dalam sektor bisnis tersebut. Tapi ada personal bisnis atau personal investor yang bermain di sektor properti, yang kok dia bisa ya cepet kayak gini ya, kok dia bisa ya stabil ya keuntungannya di properti ya. Nah, ini yang mau saya sharingkan, karena momentum properti hari ini sedang terbuka selebar-lebarnya. Sekali lagi garis bawahin ya, momentum properti itu saat ini lagi terbuka selebar-lebarnya. Nah, perhatiin baik-baik. Properti itu punya siklus. Properti itu punya waktu yang dimana nggak semua waktu itu terbuka untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam sektor properti. Kok bisa? Perhatiin. Ini kita bicara sejarah, kita bicara soal data, kita bicara soal fakta. Jadi apa namanya ya? Bukan asumsi, tapi ini fakta. Setiap 10 tahun sekali dunia itu pasti ada yang namanya krisis. Nah, ini yang disebut dengan siklus krisis dari makroekonomi. Makroekonomi pasti ada krisis, baik itu 10 tahun sekali, 30 tahun sekali, maupun 70 tahun sekali. Tapi yang paling gampang kita lihat dan kita pelajarin adalah siklus 10 tahunan krisis tersebut. Nah, momentum properti, siklus properti itu mengikuti siklus krisis tersebut. Contoh, ini sejarah ya. Tahun 1988, pada saat itu terjadi krisis. Tahun 68 pun juga terjadi krisis. Tahun 58, 48 juga terjadi krisis. Nah, di tahun 1988, itu ada istilah yang namanya The Black Friday. Itu muncul dari negara Amerika Serikat yang mengakibatkan krisis ekonomi global. Perhatiin baik-baik. Ini timing, makanya saya bilang krisis selalu melahirkan peluang. Di tahun 1988, pada saat krisis, orang yang masuk ke dalam sektor properti, perhatiin, orang yang masuk ke dalam sektor properti, panen besar 5 tahun setelah krisis tersebut terjadi. Nah, para pemain properti yang dia memang fokus mendedikasikan waktunya di sektor properti, itu udah paham, dia udah tahu siklus properti. Kami punya apa namanya ya, hari raya. Jadi ini bahasanya sebenarnya dari saya sih. Kami punya hari raya properti yang dimana kami selalu merayakan hari raya tersebut itu setiap 5 tahun setelah krisis ekonomi terjadi. Sekali lagi, kami para pemain properti itu selalu merayakan hari raya properti, mendulang keuntungan yang banyak setelah 5 tahun terjadi krisis ekonomi. Tahun 88, 5 tahun setelah tahun 88, berarti orang yang masuk ke dalam sektor properti di tahun 1988, maksimum 1 tahun setelah krisis. Nanti saya sharingkan kenapa, why-nya, kok bisa sih justru di tahun krisis justru orang masuk dan mengalami keuntungan. Di tahun tersebut, orang yang masuk sektor properti, di tahun 92 dan 93, itu booming-boomingnya properti. Properti itu masuk ke dalam masa peak-nya, ke dalam puncak-puncaknya. Yang dimana orang
demand-nya jauh lebih besar dibandingkan supply-nya. Orang banyak menggelontorkan dananya ke sektor properti. Nah, itu terjadi di tahun 92-93. Anda bisa lihat banyak developer-developer besar, banyak orang-orang kaya baru di tahun tersebut yang mendapatkan keuntungannya karena jumlah pertambahan nilai asetnya di sektor properti tersebut. 10 tahun setelah tahun 88. Tahun berapa? 98. Kita tahu dengan jelas tahun 98 ada apa itu? Krisis ekonomi Asia. Indonesia terkena paling besar dampaknya karena banyak percampuran politik lah dan lain sebagainya yang mengakibatkan Indonesia masuk ke dalam masa krisis di tahun 98. Kerusuhan terjadi di mana-mana, dan di tahun 98 justru orang yang masuk ke dalam sektor properti, lagi dan lagi, perhatiin baik-baik, justru orang yang masuk ke dalam sektor properti di tahun 98, maksimum 1 tahun setelah krisis tahun 99, panen besar di tahun 2002-2003, terbukti. Banyak orang kaya baru lagi-lagi lahir dari sektor properti, dan terbukti banyak pengusaha besar yang pada saat itu melakukan hutang dolar. Kan dolar kan naik, jadi hutangnya semakin banyak karena dia menggunakan mata uang dolar untuk utang ke bank. Dia bahkan mentransformasikan aset ya, mentransformasikan uang yang dia punya, cash in hand lah, atau apa namanya ya, aset lainnya selain properti, tapi dia transformasikan ke properti, dan akhirnya di tahun 2002-2003 pertumbuhan kekayaan dari sektor propertinya membuat dia melonjak drastis keadaan finansialnya, dan terbukti banyak developer-developer, pengembang-pengembang yang kalau saya sebutin nama pengembangnya, hari ini dia udah menjadi pemain multinasional. Dia mendapatkan momentum pertamanya justru di tahun 98 pada saat dia membeli banyak land bank. Kemudian di tahun 2002 dia mulai momentum pertamanya panen segala macam, apalagi yang sudah TBK, sudah IPO di tahun tersebut. Wow, gila-gilaan. Kemudian 10 tahun setelah tahun 98, di tahun 2008, mungkin Anda lupa, di tahun 2008 terjadi lagi-lagi dari Amerika karena mata uang perdagangan internasional dolar. Jadi kalau dolar keusik pasti mempengaruhi yang lainnya. Jadi di tahun 2008 itu terjadi yang namanya di Amerika credit default swap yang disebabkan oleh adanya Anda bisa nonton filmnya itu, saya lupa judulnya apa, The Big Short. Nah, The Big Short yang main sepupu saya itu, Brad Pitt. The Big Short itu mengisahkan kejatuhan finansial Amerika. Nah, dampaknya buat Indonesia, mungkin Anda lupa, bensin naik ratusan kali lipat di tahun itu. Nah, krisis ekonomi global, lagi-lagi. Tapi, sejarah kembali terulang. Orang yang masuk ke dalam sektor properti justru di tahun krisis, 5 tahun setelah krisis, yaitu di tahun 2008, berarti 5 tahunnya 2013, mulai di tahun 2012 itu puncak-puncak. Kebetulan saya masuk properti di tahun 2012 dan kebetulan saya masuk sebagai agent properti. Bahkan di agent properti kami punya sebuah istilah di tahun itu, jual properti seperti kacang goreng. Dan banyak banget momentum-momentum properti di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan properti di seluruh Indonesia booming mendapatkan momentum pertama mereka di tahun tersebut, dan bahkan Boston Consulting Group merilis sebuah data di tahun tersebut, dikatakan 68,7% orang kaya baru lahir dari sektor properti. Karena mereka membeli tiket untuk merayakan hari raya properti di tahun 2012-2013, mereka beli di tahun 2008 justru pada saat krisis. Jadi ketika krisis ini terjadi, saya tuh sebelum ada COVID, sebelum tahun 2020, setiap 6 bulan sampai 1 tahun, setahun sekali, maksudnya 6 bulan sekali, setahun sekali, pasti beli properti. Jadi saya mendiversifikasikan keuntungan yang saya punya, saya beli di properti, tapi gara-gara COVID, hampir setiap bulan saya ambil properti. Kenapa? Nah, ini yang tadi saya janjikan, kok bisa sih justru di tahun krisis peluangnya banyak, apalagi di sektor properti? Karena properti itu terkait dengan regulasi pemerintah. Pemerintah membuka selebar-lebarnya regulasi justru pada saat krisis, supaya ada transaksi, supaya peredaran uang tetap lancar. Makanya ada peraturan sekarang, bahkan kan kita mengalami yang namanya relaksasi loan to value sekarang. Yang dimana dulu orang kalau mau beli properti, mereka harus punya DP sekian persen. Bahkan sekarang dari 0% pun juga sudah boleh. Tergantung properti mana. Nah, ini saya mau sharingkan. Anda bisa beli properti 0% di bawah properti yang harganya 2 miliar. Jadi kalau seandainya di atas 2M, nggak bisa, lo harus pakai DP. Tapi DP-nya pun tidak sebesar
keadaan sebelum COVID. Jadi kalau dulu Anda mau beli properti, minimum DP-nya itu 30%. Kemudian kalau Anda sudah punya cicilan bank, KPR, Anda harus DP 40%, properti ketiga 50%, dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekarang DP dari 10%, 20% itu juga sudah boleh. Itu yang disebut dengan relaksasi loan to value. Nah, di bawah 2 miliar itu bisa 0%. Tergantung Anda sudah punya KPR atau belum. Kalau udah punya KPR nggak bisa. Nah, tapi itu untuk percepatan. Bahkan mobil aja sekarang PPNBM aja dihapus. Gila, itu untuk percepatan. Kalau nggak krisis, nggak mungkin dilakuin itu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah peraturan itu sampai selama-lamanya? Nggak mungkin. Karena peraturan tersebut akan hanya dibuat untuk percepatan perekonomian, perputaran uang yang ada di masing-masing sektor. Di sektor properti, dan itu pun tidak akan sampai selama-lamanya dibiarkan. Maksudnya peraturannya dibuat selama mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau sampai itu dibuat sampai selama mungkin, itu adalah peluang atau potensi terjadinya krisis yang pernah terjadi di tahun 2008. Karena banyak orang yang gagal bayar, kemudian non-performing loan di bank juga semakin banyak yang mengakibatkan kolaps. Makanya peraturan tersebut, bukan asumsi ya, tapi tebak-tebakan saya, nggak nyampe akhir tahun peraturannya sudah mulai dikembalikan atau dibuat tidak semudah hari ini. Jadi kalau hari ini bisa DP 0%, nggak mungkin lewat dari tahun ini masih tetap 0%, itu udah nggak mungkin. Karena dilihat dari grafik perekonomian sekarang pun juga sudah mulai naik. Jadi selama masa pemulihan ini masih di 0% kan, tapi setelah itu bisa jadi enggak. Bisa jadi naik lagi, apalagi sekarang suku bunga acuan 3,5%, apakah sampai selamanya? Nggak mungkin. Nggak mungkin sampai selamanya. Pasti akan kembali naik lagi 3,75, naik 4. Dan ini, hari ini, suku bunga acuan dari Bank Indonesia itu termurah sepanjang sejarah. Semenjak Indonesia merdeka. Rata-rata, apalagi di tahun 2011-an ya, itu suku bunga acuan 8%, 9%. Nah, sekarang itu 3,5, gokil banget. Nah, makanya saya bilang ini adalah momentum yang tepat untuk orang masuk ke dalam sektor properti. Kenapa? Karena entry barrier properti itu sedang terbuka selebar-lebarnya. Nah, belum lagi infrastruktur Indonesia, pertumbuhan penduduk Indonesia, pemerataan penduduk Indonesia, masing-masing kota udah mulai bangkit sendiri, udah mulai mandiri, dan lain sebagainya. Faktor-faktornya masih banyak sekali. Tapi itu adalah salah satu langkah juga dari pemerintah Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Seperti itu. Nah, makanya salah satu sektor yang paling menarik untuk kita secara personal, yang harus kita mainkan atau kita masukin, adalah sektor properti. Karena nggak bisa dipungkirin, salah satu kendaraan yang paling bisa membawa cepat dan besar finansial seseorang adalah propertinya. Seperti itu. Jadi di samping dari alasan kita mendukung perekonomian Indonesia untuk bangkit masuk ke dalam sektor properti, karena properti itu lokomotif dari 147 jenis industri yang ada. Anda lihat satu properti, itu banyak industri yang berkaitan. Kalau ada satu bangunan nih, misalkan satu proyek pembangunan, itu ada besinya, ada listriknya, ada landscape-nya, belum lagi pada saat operasional food and beverage-nya lah, event-nya lah, dan lain sebagainya. Jadi properti itu adalah akarnya. Makanya kalau kita masuk ke dalam sektor properti, selain dapat keuntungan secara pribadi, di samping itu juga kita mempercepat untuk pemulihan ekonomi nasional. Amin. Makanya saya sekarang ini sering banget sharing mengenai properti, bahkan kemarin Boy William pun juga gua paksa untuk masuk ke dalam sektor properti. Karena artis-artis lain kan udah mainstream ya, main ke saham lah, ayo dong, properti dong. Kenapa? Ya saham kan udah banyak lah, ayolah main ke properti. Padahal properti itu sebenarnya lokomotifnya, seperti itu. Jadi ini adalah waktu yang tepat, kalau saya simpulkan, ini adalah waktu yang tepat untuk kita masuk di properti. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, oke, bro, properti keren. Cuman properti kan identik modalnya besar. Nah, ya betul, saya bukan aliran, perhatiin baik-baik ya. Gue bukan aliran orang yang bilang properti tanpa modal. Enggak. Pasti ada modal kalau di properti. Karena saya pribadi pun juga semuanya pakai modal. Even menjadi agen properti pun juga pasti pakai modal. Traktir orang lah, atau misalkan bayar appraisal bank lah, dan lain sebagainya. Nah,
Tapi bagaimana caranya bisa meminimalisir modal? Nah, itu kan yang disebut bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Nah, di tahun 2015-16 saya masuk ke Bali. Nah, kenapa saya suka sama Bali? Ya pariwisatanya keren banget dan memang kalau mau dibilang apa ya, Bali itu orang nggak perlu menjelaskan Bali sekeren apa karena dia emang udah keren, nggak perlu diperjelas Bali kerennya di mana karena emang dia adalah benchmark acuan pariwisata bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, bahkan ya mohon maaf, terkadang nama Bali lebih terkenal dibandingkan nama negaranya sendiri. Saya ke beberapa negara waktu sebelum COVID, ada beberapa orang yang nanya sama saya, where do you live? Gue jawab dong, I live in Indonesia. Dia tanya, loh, where is Indonesia? Ya mau nggak mau kan otak saya kan ngekait ke Bali. You know Bali? Yes, I know Bali. Gila, itu dia lebih tahu Bali dibandingkan Indonesia. Tapi lumrah, banyak orang-orang di luar sana yang memang jauh lebih tahu Bali dibandingkan Indonesia. Tapi kita nggak fokus ke situnya. Cuman gini loh, Bali itu sangat potensial kalau dikaitkan dengan bisnis properti. Kenapa? Karena walaupun harganya tinggi ya, harga properti di Bali itu tinggi sekali. Per meter tuh ada yang sampai 100 juta, bahkan ada yang sampai 200 juta kalau prime, kalau lokasinya prime banget. Nah, di sana tuh sangat mendukung unsur kedua dalam kita bermain di sektor properti untuk mendapatkan keuntungan dari sektor properti. Kan tadi saya bilang, satu adalah capital gain. Nah, yang kedua adalah cash flow. Orang masuk ke dalam sektor properti, justru esensinya adalah kalau bisa membuat propertinya menghasilkan uang. Makanya tadi yang saya bilang, Anda bisa buat kos-kosan, rumah dipetak-petakin, rumah dikontrakin, itu kan setiap bulan masuk duit. Nah, makanya banyak orang masuk ke Bali, mereka kalau nggak buat hotel gitu ya, buat apa namanya ya, bahkan mohon maaf ya, family massage, tempat pijit keluar aja, itu juga adalah bisnis properti. Kok bisa? Ya iyalah, lahan 100 meter misalkan, lo buat sekat, orang bayarnya bukan per hari loh, tapi per jam. Nah, itu kan bisnis properti kan, per jam. Jadi, bagaimana membuat lahan sekecil mungkin, seefektif mungkin, dan bisa menghasilkan uang. Itu keren banget. Nah, karena dasarnya bisnis tersebut adalah pasti bisnis propertinya. Kalau Anda buat kos-kosan, orang bayarnya per bulan. Kalau Anda buat, bagaimana caranya bisa membuat properti disewain, semakin kecil skala waktunya. Nah, itu keuntungannya makin besar. Contoh, Anda kalau sewain properti, sewain secara tahunan, bulanan, atau harian, mana yang lebih besar keuntungannya? Pasti harian kan? Nah, jadi Bali itu punya potensi sewa-menyewa harian tertinggi dari seluruh Indonesia. Kalau orang biasanya cari lokasi, mau dapat income dari sewa-menyewa properti, cuman Bali yang punya potensi lokasi terbesar untuk sewa-menyewa harian. Karena keuntungan terbesar dari sewa-menyewa properti bukan disewain secara tahunan, bukan disewain secara bulanan, tapi disewain secara harian. Dan cuman Bali yang bisa. Cuman satu kelemahannya, harganya udah tinggi. Makanya di tahun 2018 tuh di Bali mau bangun big project, 2017 saya masuk di Bali dan gila banget, memang Bali tuh tanahnya tinggi, cuman saya punya satu kerinduan gitu. Saya kerjasama sama beberapa angel investor. Nah, salah satunya Pak Ganda, beliau pemilik dari Ganda Land. Kami bangun proyek di sana, dan kirinya ada hotel-hotel bintang 4, bintang 5. Nah, kami bangun di sana, harga per unitnya waktu pertama kali launching itu 2,5 miliar. Nah, cuman kalau sekarang sih udah 3,6, 3,7 tergantung unit mana yang Anda mau pilih, apakah di sudut, lantai berapa, karena itu mempengaruhi harga. Nah, di tahun 2018 saya mikir, nah saya rindu gitu, gimana membuat seluruh golongan masyarakat Indonesia, mohon maaf, Bali bukan cuma milik segelintir orang. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, Bali milik segelintir orang. Orang-orang yang punya duit banyak doang yang bisa menikmati investasi di sana.
bagaimana caranya orang-orang seluruh golongan bisa di sana. Makanya saya diskusi dengan berbagai macam pihak, dengan